Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Urip Yudono dari GJKI Eklesia Salatiga akan membawakan materi dari firman Tuhan yang berjudul Pentingnya Mezbah Keluarga. Namun sebelumnya marilah kita berdoa memulai pertemuan kita pada saat ini. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami keluarga demi keluarga sampai hari ini dijaga, dilindungi, serta diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Demikian juga kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami dan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga pakai hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini untuk bisa jadi alat dan berkat sehingga berguna bagi setiap orang yang mendengarkan pelajaran pada saat ini. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa materi ini membahas tentang pentingnya mezbah keluarga. Saya mendasarinya dari Yosua pasal 24 ayat 15 bagian terakhir, di mana Yosua mengatakan kepada segenap bangsa Israel tentang komitmennya, kesetiaannya kepada Tuhan, dengan mengatakan seperti ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Mezbah keluarga adalah bentuk ibadah keluarga yang dilakukan oleh orang percaya kepada Tuhan. Di mana keluarga adalah lembaga mula-mula yang dibentuk oleh Tuhan dengan tujuan menjadi alat Tuhan untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-28 di situ ya. Bukan ya. Kejadian pasal 1 saya akan membacakannya, itu ada salah ketik di situ, saya minta maaf. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, saya koreksi sekali lagi, tujuan Tuhan membentuk keluarga adalah supaya keluarga menjadi alat Tuhan untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Dan bagi Tuhan, keluarga itu sangat penting artinya, sehingga keluarga Kristen hendaknya berusaha memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui mezbah keluarga. Seperti dalam Ulangan pasal yang ke-6, kita bisa melihat di sana bahwa mezbah keluarga atau persekutuan keluarga itu adalah perintah Tuhan. Sungguh adalah perintah Tuhan, dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dikatakan di situ sebenarnya mesbah keluarga adalah perintah, bahkan dikatakan dalam ayat itu sebagai sebuah keharusan. Sebagai sebuah keharusan, sehingga mesbah keluarga oleh keluarga Kristen perlu diupayakan dengan tujuan apa? Ada 5 tujuan di sini yang bisa kita lihat bersama-sama. Tujuan yang pertama, mesbah keluarga adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, atau agar komunikasi dengan Tuhan itu terus terjalin. Jadi yang pertama dari tujuan mesbah keluarga adalah agar komunikasi dengan Tuhan terus terjalin. Mesbah keluarga adalah persekutuan yang terdiri dari orang tua dan anak yang ada dalam keluarga itu, di mana persekutuan itu dapat diadakan pada pagi hari setelah bangun tidur, atau pada malam hari sebelum tidur. Ya. Melalui mesbah keluarga, komunikasi atau hubungan intim dengan Tuhan itu terjalin. Kehadiran Tuhan dalam mesbah keluarga itu dinyatakan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa atau firman Tuhan yang dipelajari dan direnungkan. Sehingga melalui kehadiran Tuhan itu akan tercipta kedamaian dalam keluarga itu, tercipta kesejahteraan dalam keluarga itu, tercipta sukacita dalam keluarga itu, dan bahkan keluarga itu saat mengadakan mesbah keluarga, karena ada komunikasi dengan Tuhan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang diundang itu memberikan kebaikan-kebaikannya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Ya, carilah Tuhan. Upaya mencari Tuhan adalah dengan membawa keluarga melakukan persekutuan keluarga, yaitu mesbah keluarga. Kalau Tuhan yang dicari, Tuhan yang diajak berkomunikasi, maka Tuhan mau hadir dalam keluarga itu. Dan kehadiran Tuhan itu sangat berarti dalam keluarga. Maka tadi dikatakan kehadiran Tuhan dalam penyembahan, dalam pujian, dalam doa, firman Tuhan yang dipelajari bersama-sama, itu mendatangkan kebaikan bagi keluarga itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan, ya, seperti itu. Yang nilainya lebih daripada sekedar harta, kekayaan, atau kebanggaan-kebanggaan, kesukaan-kesukaan dunia. Lebih daripada itu, karena datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Sehingga yang pertama, betul, kalau kita mengadakan mesbah keluarga, itu agar komunikasi kita dengan Tuhan dan komunikasi kita dengan sesama anggota keluarga itu terjalin. Yang kedua, mesbah keluarga itu penting kita adakan. Seperti tadi, entah itu pagi setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur. Tujuannya adalah agar keluarga memiliki hubungan yang harmonis. Jadi dengan adanya mesbah keluarga, tujuan yang kedua adalah apa? Agar keluarga memiliki hubungan yang harmonis. Mengingat apa? Dalam keluarga itu rentan terjadi konflik yang bisa menimbulkan masalah yang besar. Konflik antara suami dan istri, konflik antara anak-anak, konflik antara orang tua dan anak, atau konflik antara anak dan orang tua. Karena masing-masing
dalam keluarga itu memiliki keinginan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Suami memiliki keinginan yang berbeda dengan istri, istri memiliki keinginan yang berbeda dengan suami, anak-anak satu dengan yang lainnya memiliki keinginan yang berbeda, dan itu apabila tidak diakomodir akan menimbulkan masalah yang besar. Sehingga mesbah keluarga menjadi jalan keluar untuk memecahkannya. Sebab dengan memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, doa bersama, syukur-syukur, doa sambil bergandeng tangan satu dengan yang lain, dan menyampaikan berbagai pergumulan kepada Tuhan bersama-sama, membagi doa, membagi beban bersama-sama, orang tua, anak, ada pergumulan-pergumulan di situ yang bisa disampaikan, maka keluarga dapat disatukan menjadi keluarga yang harmonis. Keharmonisan itu akan terwujud karena sudah dibereskan dalam mesbah keluarga itu. Masing-masing ada pemberesan, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan saudaranya yang lain, ada pemberesan di situ. Nah, kalau tiap hari ada pemberesan, maka akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, hubungan yang rukun. Nah, dengan demikian, segala beban persoalan masalah terselesaikan di situ. Ya, apalagi kalau kita bersama-sama saling terbuka di situ. Suami terbuka dengan istri, istri terbuka dengan suami, anak-anak bisa mencurahkan atau mengemukakan satu pendapat, satu persoalan, orang tua bisa mendengarkan, menampung. Pada saat mesbah keluarga yang diadakan di keluarga itu, ya selama 20 menit misalnya, ada sharing di situ, maka akan terjadi satu hubungan yang baik. Ya. Matius 11 ayat 28, Yesus menawarkan satu jalan keluar. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mesbah doa adalah bagaimana kita membawa keluarga kita kepada Tuhan sehingga seluruh beban tadi, persoalan tadi, masalah yang terjadi, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan dari suami, istri, dan anak-anak itu bisa terselesaikan. Tidak ada lagi beban, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan di situ, semua dibuat lega oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, pentingnya mesbah keluarga yaitu agar keluarga diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan global. Perlu ketahui bersama, bahkan kita sudah tahu bersama bahwa keadaan dunia sekarang ini semakin tidak menentu. Kejahatan terjadi di mana-mana. Pandemi karena virus corona menyebar di seluruh dunia. Ekonomi dunia menyebar, terguncang. Terjadinya perang dan berbagai bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Di Indonesia saja beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi di beberapa tempat. Dunia ini makin lama makin rusak. Sekalipun teknologi dunia semakin canggih, tetapi tidak menjamin bahwa dunia ini akan semakin baik. Firman Tuhan mengatakan dunia ini akan rusak, akan hancur. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dunia ini makin lama makin jahat. Banyak orang yang akan berbuat kejahatan, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati Tuhan,
dan berbagai tindak kejahatan di mana-mana. Dan ini kita bisa lihat sehari-hari dengan mata kepala kita sendiri, di tempat di mana kita berada. Bahkan lewat tayangan media massa, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang begitu banyak mengenai kejadian-kejadian dunia yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga bisa saja keluarga kita menjadi terguncang, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi lemah imannya. Nah, mesbah keluarga menjadi sarana untuk saling menguatkan. Orang tua menguatkan anak-anak. Ya, demikian juga anak-anak bisa menguatkan saudara-saudaranya. Di mana dalam mesbah keluarga itu bisa ada penyerahan total kepada Tuhan tentang dunia ini yang bisa berpengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Ekonomi semakin sulit, pangan juga katanya juga akan semakin menipis, sumber daya alam juga akan semakin menipis. Akhir-akhir ini untuk membeli minyak goreng saja kita terlalu sulit sampai harus antre. Itu baru minyak goreng, belum nanti gandum, belum nanti kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. 10 tahun kemudian apa yang terjadi kita tidak tahu. Karena bumi ini sudah dikuras habis-habisan oleh penduduk dunia. Sehingga mesbah keluarga memungkinkan kita saling menguatkan, kita bisa berserah kepada Tuhan tentang apa yang terjadi, menyerahkan seluruh persoalan yang besar, persoalan yang berat itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memungkinkan kita untuk bisa mengalami perlindungan dari Tuhan dan kelepasan dari Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-91 kita bisa melihat di sana bagaimana orang percaya itu mengalami perlindungan dan penjagaan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai dengan yang kedua dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk di sini bisa berarti bersekutu. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Mesbah keluarga adalah bentuk persekutuan untuk mempercayai Tuhan yang sanggup dikatakan di situ memberi perlindungan dan kelepasan. Ya. Dikatakan akan berkata kepada Tuhan, akan berseru kepada Tuhan, akan menyatakan imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah kubu pertahanan, Tuhan adalah yang dipercayai. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, keluarga akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan sebesar apapun. Sedangkan yang keempat, tujuan dari mesbah keluarga yang keempat adalah untuk membentuk generasi yang tangguh. Nah, ini penting. Dengan diadakannya mesbah keluarga secara rutin, maka dapat terbentuk suatu generasi yang tangguh. Keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Dan keluarga itu milik Tuhan. Dalam keluarga Tuhan Yesus menjadi kepala dan kita sebagai keluarga adalah anggotanya.
sehingga ada terhubung langsung. Keluarga yang mengadakan mesbah keluarga mampu membentuk generasi yang takut akan Tuhan, sehingga tangguh dan kuat menghadapi tantangan. Mengapa? Karena setiap hari diisi firman Tuhan. Setiap hari ada ucapan syukur di situ. Setiap hari ada pengagungan kepada Tuhan. Setiap hari ada penyerahan total kepada Tuhan. Setiap hari diisi dengan kebenaran Tuhan. Sehingga generasi keluarga itu, atau keluarga itu membentuk sebuah generasi yang betul-betul generasi yang takut akan Tuhan. Dan generasi yang takut akan Tuhan adalah generasi yang menang terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Di mana di situ anak-anak Tuhan dapat memiliki masa depan yang cerah. Karena apa? Disertai Tuhan. Tiap hari disertai Tuhan, karena Tuhan diundang hadir dalam mesbah keluarga. Sehingga dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 dikatakan di sana, Roma 8 ayat 28 sampai dengan yang ke-30, firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Membentuk generasi tangguh yang dimuliakan Tuhan, luar biasa. Yang terakhir, mesbah keluarga penting karena untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini penting. Kita membentuk mesbah keluarga agar apa? Keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui mesbah keluarga, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Karena Tuhan itu kepala kita. Sehingga keluarga Kristen mengalami kelimpahan berkat Tuhan untuk menjadi berkat. Karena tujuan kita dipilih Tuhan, seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, ingat itu. Dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, luar biasa. Jadi mesbah keluarga itu ada sarana bagi Tuhan bagaimana kita sudah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi dalam keluarga kita, sehingga orang terberkati. Bapak Ibu dan Saudara, pentingnya mewujudkan mesbah keluarga di dalam kehidupan kita luar biasa. Sehingga mesbah keluarga mengakibatkan atau menjadikan Tuhan melaksanakan atau kehendak Tuhan terlaksana dalam keluarga. Dalam 2 Samuel pasal 24-25 dikatakan, lalu Daud di sana mendirikan mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kesaksian ini luar biasa. Kenyataan pada saat Daud mendirikan mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa. Bukan doanya Daud saja, bukan untuk kesejahteraan Daud saja, tapi untuk negeri itu. Sehingga dikatakan tulah yang menimpa negeri Israel itu berhenti. Besar kemungkinan
mesbah keluarga yang kita buat bisa menghentikan pandemi virus corona. Bisa kemungkinan mesbah keluarga yang kita buat bisa menghentikan peperangan yang terjadi. Bisa besar kemungkinan mesbah keluarga yang kita adakan di masing-masing keluarga Kristen menjadikan Indonesia bahkan dunia ini diselamatkan. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara, kiranya pelajaran yang bisa kita dengarkan saat ini dapat kita lakukan. Marilah bersama-sama, saya juga akan berusaha bagaimana mesbah keluarga itu terjadi di keluarga saya dan keluarga kita semuanya, sehingga Tuhan mengabulkan doa kita, negeri kita diberkati, dunia diberkati, dan berhentilah semua hal yang mencelakai. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Berikan kami kemampuan untuk bisa memahami, mengerti, dan melakukannya. Dan biarlah masing-masing kami ya Tuhan diberi kekuatan kemampuan untuk mengadakan mesbah keluarga. Sehingga kami semuanya Tuhan terlindungi, terjaga, dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kehadiran keluarga-keluarga Kristen sungguh jadi berkat bagi tempat di mana berada. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan ini, dan kami semuanya yang mengikuti kehendak-Mu. Di dalam Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur setelah menyerahkan bangsa kami, gereja kami, seluruh keluarga Kristen di dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selamanya. Amin.